bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Oh, sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi setiap jiwa kita. Amin, kekasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu kekuatan kita yang menghadirkan sukacita Tuhan, pengharapan, kekuatan yang baru untuk setiap kita semuanya. Dia Allah yang bisa menaklukkan setiap badai kehidupan, yang membangkitkan semangat kita, baru seperti burung Raja Wali yang terus naik terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Semangatku, oh, oh, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu Tuhan. Haleluya, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat hati kita, arahkan pada Tuhan, katakan bersorak bagimu Tuhan.
harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, menghalau kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak,
yang membawa kita kepada air yang tenang dan di rumput yang hijau. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah ada habisnya dalam hidup kita, kasih Tuhan. Terkadang kita khawatir, terkadang kita takut, terkadang kita cemas dengan apa yang kita pikirkan atas hidup ini. Tapi ingat selalu bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus sendiri, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, ini iman kami. Kami naikkan kepadamu dengan satu percaya yang penuh bahwa Engkau sanggup untuk menolong, memelihara, dan menjaga setiap kami. Mari naikkan setiap hati kita. Katakan pujian ini dengan percaya di hadapan Tuhan. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami. Haleluya. Selai di rambutku tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu Engkau selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan peliharaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siapakah yang menciptakan musim di atas muka bumi? Tentu Sang Pencipta. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, kita membaca bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Perkataan ini disampaikan Tuhan setelah Nuh mengalami air bah. Sehingga Tuhan berkata selama bumi masih ada, maka musim-musim ini akan terus berganti di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat ada negara-negara seperti Indonesia, negara tropis yang hanya mempunyai 2 musim, musim panas dan musim hujan. Tetapi ada sebagian besar negara-negara yang memiliki 4 musim. Musim semi biasanya berlangsung dari bulan Maret sampai pada bulan Mei. Lalu yang kedua adalah musim panas, berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Lalu kemudian musim gugur, berlangsung dari bulan September sampai dengan November. Dan musim dingin dari bulan Desember sampai Februari. Tentu saja mengenai bulannya ada beberapa negara seperti Australia dan Afrika ya yang berbeda bulannya. Apa sih yang menjadi satu prinsip yang penting di dalam kehidupan kita? Yang pertama, musim di dalam kehidupan manusia bisa berganti. Seperti adanya musim semi, adanya musim panas, musim gugur, musim dingin. Demikian juga di dalam kehidupan kita manusia. Ada musim semi ketika semuanya berbunga. Kalau di Jepang itu bunga sakura indah sekali. Tetapi tidak selamanya. Ada musim semi, ada musim panas, musim panen, musim menuai. Tetapi kemudian juga disertai dengan daun-daun mulai rontok. Walaupun warnanya begitu indah. Tetapi biasanya itu mempersiapkan untuk satu renewal
pembaruan. Daun-daun berguguran untuk memiliki satu kehidupan yang baru. Dan ketika musim dingin di mana ada salju, setiap orang aktivitasnya sudah tidak sama dengan pada musim panas. Mereka lebih banyak di rumah, tidak lagi ke sawah, ke ladang dan sebagainya. Demikian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi musim rontok, biarlah kita tidak berkeluh kesah. Kita percaya bahwa tidak selamanya kita menghadapi musim rontok. Demikian juga ketika saudara sedang menghadapi musim semi, ketika hati saudara sedang berbunga-bunga, kita juga jangan lupa diri. Karena tidak selamanya musim semi ada dalam kehidupan kita. Bukankah pemazmur dalam Mazmur 23 juga berkata ada saat di mana domba-domba dibawa ke padang rumput yang hijau, lalu ke air yang tenang. Tapi ada saat domba-domba juga harus melewati lembah yang kelam. Disitulah kita bisa menyadari ada musim di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita mempercayai bahwa setiap musim itu baik adanya. Walaupun secara realita mungkin bagi kita, saudara ketika menghadapi musim dingin, frozen, membeku, wah rasanya nggak enak ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut untuk ditanam, ada waktu di mana orang dikatakan menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktu mengumpulkan, ada waktu membiarkan dikatakan untuk dibuang, hilang. Semuanya dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, apapun musim kehidupan saudara, semuanya baik. Baik pada waktunya. Asal kita sungguh-sungguh membawa itu kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga yang terakhir, penting sekali kita menyadari, selain tadi di dalam kehidupan manusia ada musim yang kita mungkin tidak bisa cegah itu harus terjadi dalam kehidupan ini. Yang kedua, setiap musim biarlah kita boleh berkata semuanya baik. Dan yang ketiga yang terakhir, di setiap musim kehidupan Tuhan siap menolong kita. Jika Anda sedang mengalami padang rumput, biarlah kita tidak lupa diri, kita tidak terlena, lalu kemudian kita masuk di dalam comfort zone, zona nyaman, sehingga akhirnya kita tidak rasa bahwa ada kesuaman di dalam kerohanian kita. Apalagi saat-saat seperti sekarang, saat pandemi, ada banyak orang mungkin memutuskan untuk tidak lagi pergi beribadah secara onsite. Saudara memilih online. Memang jika Anda tidak sehat, ya lebih baik online. Tapi jika Anda sehat, apa yang menjadi penghalang untuk Anda bisa mengikuti ibadah secara onsite? Karena biar bagaimanapun akan berbeda. Ibadah secara online, via Zoom, via streaming, pasti berbeda dengan saudara ada di dalam pertemuan dengan orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Kita bisa memuji bersama, menyembah bersama, menerima firman, kita didoakan, mendoakan. Saudara, itu sebabnya saya mendorong kita semua percaya bahwa di dalam setiap musim kehidupan Tuhan siap menolong kita. Jika Anda sungguh-sungguh merindukan bagaimana kita bisa melewati musim demi musim ini, maka percayalah Allah yang kekal siap menolong kita, membantu kita. Tetapi bagian kita tidak malas, kita tidak kemudian masuk di dalam zona nyaman, akhirnya kemudian kita menjadi suam, menjadi tawar secara kerohanian, lalu tiba-tiba aja seperti 5 gadis yang bodoh, waduh ternyata minyak cadangan kita tidak dibawa. Ternyata pelita kita tidak bisa lagi menyala karena minyaknya sudah habis. Hari ini mari kita tetap semangat. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita.
Dan kita mau melewati musim demi musim dalam kehidupan kita dengan menantikan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan selalu kita mengisi hidup kita, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, berdoa, sehingga dengan demikian minyak kita tidak padam. Ketika Yesus datang mempelai laki-laki kita, sungguh-sungguh kita kedapatan sudah siap untuk boleh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mempelai laki-laki kita masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. God bless you. Mari saudara sekalian, saudara yang ingin didoakan, saudara mungkin sedang menghadapi musim dingin, musim gugur dalam hidup ini. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Mari saya akan berdoa. Saudara juga termasuk jika sudah sedang mengalami sukacita, hati yang berbunga-bunga. Firman Tuhan juga mengingatkan untuk kita tidak lalai. Jangan merasa diri teguh berdiri, hati-hatilah kata firman Tuhan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita angkat hati kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat hati kami diangkat kepada Tuhan Yesus. Engkau yang mengenal kami satu demi satu, domba-dombamu. Firman Tuhan berkata domba-domba itu mendengar suara sang gembala. Tuhan, biarlah apapun musim kehidupan yang sedang dilewati oleh anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh berkata bahwa sungguh Tuhan mengetahui, karena Tuhanlah yang menciptakan musim kehidupan. Tetapi firman Tuhan berkata semua musim kehidupan itu baik, termasuk ketika kami sedang ada di masa-masa yang sulit. Biarlah seperti pemazmur berkata, adalah baik jika kami mengalami semua penderitaan penindasan, supaya kami boleh belajar ketetapan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat berseru kepada Engkau. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan, Engkau siap menolong kami, memberi kami kekuatan, melewati masa-masa yang sulit, masa yang kelam, hanya bersama Yesus Kristus. Kalau dahulu Tuhan menolong, hari ini Tuhan pasti menolong. Tuhan, Kau melihat jika ada di antara mereka yang sakit. Hamba berdoa Tuhan, Kau maha hadir saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menumpangkan tangan-Mu, menjamah, menyembuhkan. Dengan kuasa bilur Yesus. Mereka yang sedang letih lesu Tuhan, hatinya sedang tidak ada damai sejahtera. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus. Usir semua kekalutan, kekhawatiran, kecemasan. Keluar dari dalam hati mereka. Tuhan, hamba berdoa biar melepaskan damai sejahtera. Memenuhi Tuhan hati setiap anak-anak-Mu. Sukacita yang dari Tuhan itulah menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi problema hidup mereka. Jika ada yang mengalami pergumulan secara ekonomi, keuangan, Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kekayaan di atas muka bumi. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan, memberikan kami kesempatan yang baru. Jika kami sungguh berseru, Tuhan, Kau menyertai kami dan membuat apa saja yang kami lakukan di dalam Tuhan berhasil. Engkau juga membawa pemulihan di dalam kehidupan keluarga. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, Tuhan, Engkau membawa kebahagiaan, keharmonisan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kota kami dimanapun kami tinggal. Bangsa-bangsa Tuhan berkati, kami lepaskan shalom. Perdamaian Tuhan untuk bangsa-bangsa, negara-negara. Sehingga perang dihentikan dan boleh terjadi perdamaian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
selamanya bagimu. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai membuktikan butut kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagi, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Hadiratmu ku menyembahmu, oh, tersungkur ku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan,
Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. katakan takkan ku melepaskanmu Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, katakan ku serahkan padamu.
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan, bahkan sampai memutih rambut kami. Kau berjanji akan menggendong kami, menyertai kami selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga boleh melimpah atas hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi hidupmu. Pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus boleh turun saat ini, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin.